Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya, amin. Bertemu lagi dengan Ibu Lan. Hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2 tentang kebersamaan di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah gambar. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini gambar apa kira-kira? Ya, betul. Ini gambar orang yang sedang piket kelas. Apakah kalian pernah melakukan piket kelas? Ya, tentunya pernah ya, karena tujuannya agar kelas tetap bersih dan belajar pun menjadi nyaman. Setiap hari, semua siswa bertugas menjaga kebersihan kelas. Setiap hari, ada beberapa siswa yang bertugas melaksanakan piket. Setiap kelompok piket terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan. Masing-masing siswa bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Mereka saling bekerja sama. Ruang kelas 2 pagi ini sangat bersih. Ruang kelas siap digunakan untuk belajar. Ibu guru datang memasuki kelas. Siswa memberi salam dan dilanjutkan berdoa bersama. Hari ini, Siti dan teman-teman menyimak kembali dongeng Kiki dan Kiku. Teman-teman ada yang masih ingat dongeng Kiki dan Kiku? Menemukan kata sapaan pada dongeng. Anak-anak, coba kalian kembali cuplikan dongeng kemarin. Nah, di sini ada percakapan antara Kiki dan Matahari. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut Matahari. Nah, coba perhatikan teman-teman. Di sini ada kalimat sapaan. Kiki menyapa Matahari dengan ucapan matahari yang baik, dan Matahari pun menyapa Kiki dengan sebutan Kiki. Kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan dalam menyapa orang dengan memperhatikan etika serta norma bahasa. Kata sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menegur sapa orang sebagai lawan bicara, orang kedua, atau juga menggantikan nama orang ketiga. Jenis-jenis kata sapaan. Kata sapaan terdiri beberapa jenis, seperti berikut ini. Kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat, seperti kakek, nenek, bapak atau ayah, ibu, paman, bibi, abang, kakak, adik, ananda, mas, dan mbak. Dan kata sapaan yang berbentuk kata ganti, seperti kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, dan lain sebagainya. Kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat seperti paduka yang mulia, yang terhormat, dan lain-lain. Dan kata sapaan yang diikuti nama seperti saudara Hasan, Bapak Susanto, dan sebagainya. Contoh kalimat sapaan. Di bawah ini merupakan beberapa contoh kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan. Nama diri seperti Intan, Mulyanto, Siti, atau Edo. Kata yang tergolong dalam istilah kekerabatan seperti misalnya bapak, ibu, adik, kakak, kak, dan lain sebagainya. Gelar kepangkatan profesi atau juga jabatan, seperti misalnya kapten, polisi, dan lain sebagainya. Kata nama misalnya seperti tuan, nyonya, dan lain sebagainya. Dan nama pelaku misalkan penonton, peserta, hadirin. Kata ganti.
personal, kedua seperti Anda atau engkau. Nah, di sini ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Perhatikan, bagian putra dan putri. Bagian putra ada Beni, Edo, dan juga Udin. Dan bagian putri ada Meli, Dayu, Lani, juga Siti. Bagaimana sikapmu terhadap teman piket yang memiliki jenis kelamin yang berbeda? Nah, yang harus kita lakukan adalah tetap piket bersama, membagi tugas piket dengan adil, saling menghormati, dan saling membantu saat piket. Coba di sini teman-teman masih ingat, ini pecahan apa? Ya betul, di sini ada 1/2 atau setengah atau 1/2 dan 1/3 atau 1/3 dan juga ada 1/4 atau 1/4. Nah, coba dari gambar tersebut, pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah 1/4. Betul sekali. Kemudian kita masuk ke pembelajaran keempat. Di sini ada yang tahu teman-teman? Gambarnya sedang apa ya? Hari ini, ibu guru membentuk siswa dalam kelompok. Mereka menirukan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan. Setiap kelompok mempraktikkan dialog. Beni berperan sebagai elang, Siti berperan sebagai ayam betina, Edo berperan sebagai ayam jantan. Setiap kelompok kerjasama mempraktikkan dialog dongeng. Semua saling membantu teman. Persahabatan elang dan jantan. Nah, sini ada percakapan yang pertama yaitu tentang elang dan ayam jantan. Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi, kata elang. Terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Kenapa sahabatku tampaknya engkau sangat sedih, kau sakit? Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya padamu sahabat. Apa kawan? Tanyalah. Kenapa engkau dapat terbang tinggi, aku melompat pun tidak dapat? Bukankah kita sama-sama burung? Dulu, aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Boleh. Kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang. Sahabatku, engkau tak usah bimbang, aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya kepadamu. Burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya, tetapi ia tidak sadar belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Kok, aku dapat terbang. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Nah, dialog yang kedua antara ayam betina dan ayam jantan. Bagaimanakah engkau bisa terbang? Aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini. Bolehkah aku pinjam? Pakailah, dan setelah itu lompatlah di sisiku. Ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotek sombong. Di mana jarum emas itu? Tadi aku letakkan di tanah. Aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku, si elang. Kita meski mencari sampai dapat. Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Wah, pagi-pagi sudah mencakar tanah. Bagaimana sekarang? Kau sudah dapat terbang? Aku hanya dapat melompat setinggi pagar dan aku minta maaf padamu. Kenapa pula kau mesti minta maaf? Jarum emasmu telah hilang. Kau tidak menurut kata saya. Kau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi. Ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak. Kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, kata ayam jantan. Hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah. Mungkin ia akan menyambar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya.
Elang pun menyambar seekor anak ayam. Jangan ambil anakku, kata ayam betina. Sebaiknya kita mencari jarum emas itu, kata ayam jantan. Dan ayam betina menjawab, baiklah. Aku menemukan jarum emas ini di tanah dan di bawah pagar tempat kita menjahit. Sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Kata elang. Sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi. Baiklah, akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Nah, di sini ada sebuah gambar ayam jantan, ayam betina, dan elang sedang berkumpul bersama. Banyak hewan tersebut adalah 3. Banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/3. Di sini ada sebuah teks, mari kita perhatikan lagi ya. Ibu guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa. Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak. Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa dan Made berasal dari Bali. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku daerah? Ayo, teman-teman jawab ya nanti. Baiklah teman-teman, jadi seperti itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu dan tetap semangat.